أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Masya Allah Raisa Abdi Permana. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Karena kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, nikmati hidup dengan syariat bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abil Ghifran. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati terkhusus kepada para segenap guru-guru kita semua dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal, sehat Bang Ali? Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin, amin, amin. Sepanjang umur. Amin. Dan selalu memberikan kesejukan buat kita semua. Amin, ya Allah. Tak lupa para pemirsa yang ada di studio, begitupun yang ada di rumah semua. Mudah-mudahan Cahaya Hati memberikan kita jalan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin. Big. Bu. Iya. Bu. Big. Bu. Ya. Cerah-cerah banget Bang. Masya Allah. Bajunya mirip guru. Bajunya cerah, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan secerah hatinya. Amin ya Allah. Syukur sama Allah, dengan izin Allah siang ini Allah perkenankan kita, Allah berikan kesempatan kita sehingga kita semua bisa bertemu dalam iman kepada Allah. Alhamdulillah. Sehingganya manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Oleh karenanya siapa orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang malah menghinakan diri kita. Manusia makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling istimewa, beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingganya kita diberikan hati nurani, diberikan emosi, bahkan diberikan kelengkapan yang begitu luar biasa, yang tentunya tidak seimbang dengan makhluk yang lain. Hatta makhluk lain yang diciptakan oleh Allah, semuanya hanya jadi fasilitas buat manusia. Bumi Allah ciptakan buat manusia. Betul apa betul? Betul apa betul? Langit Allah ciptakan buat manusia. Betul apa betul?
Bahkan seluruh alam yang ada di muka bumi ini, hewan, tumbuhan, segalanya tidak terlepas merupakan fasilitas untuk manusia. Alhamdulillah. Sehingganya jangan sampai kita jadi orang yang tidak bersyukur. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak iman kepada Allah. Nyatanya makhluk yang paling mulia ini apabila dia takwa kepada Allah, maka rezekinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ittaqullaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayang siapa umat Nabi Muhammad hamba Allah yang ketika dia takwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezekinya. Jangan takut dengan rezeki yang Allah berikan sama kita. Gara-gara pandemi dia berpikir rezekinya jadi sempit. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gara-gara pandemi berantem sama suami. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? No. Jangan, sebab manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna di atas makhluk yang lain. Oleh karenanya jadilah kita orang yang bersyukur. Sebagaimana kata Rasulullah, man lam yaskur linas lam yaskur lillah. Barang siapa orang dia tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia pun tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang Bang Ali, Bang, kadang-kadang nih dalam rumah tangga suami belum dapat duit, istrinya cemberut aja. Ada yang begitu ada? Banyak guru. Mana orangnya Bang? No. Kadang-kadang suami udah punya duit, pelit banget sama istrinya. Ada yang begitu Bang? Banyak guru. Mana orangnya? Yuk, sehingganya nikmat syukur ini menjadikan kita pribadi yang akhirnya merasa bahwa hidup kita penuh dengan bahagia. Orang yang bahagia adalah mereka yang bagaimana bisa menikmati kehidupannya. Sehingga jangan kita pernah takut walai ta'asu min rauhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah begitu banyak rahmatnya yang diberikan kepada kita. Namun kita yang kadang-kadang tidak pernah bersyukur. Ada yang hidupnya selalu mengeluh. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? No, jauh guru, jauh. Ibu-ibu ini adalah makhluk yang hebat luar biasa. Betul apa betul? Dari pagi sampai malam kerjaannya banyak. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar. Mulai dari nyuci, betul apa betul? Betul. Mulai dari nyiapin makan, betul betul? Betul. Mulai dari ngurusin anak, betul betul? Betul. Tapi ketika dibarengi dengan ikhlas, maka jadi ibadah. Betul apa enggak? Betul banget guru. Ada enggak? Ini mah dari pagi nyuci, siangnya ngurusin anak, sorenya masak, tapi sepanjang hari ngomel mulu. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? Ada di sini ada. Ketika kita hadapinya dengan keluh kesah, dengan marah, dengan terpaksa, dengan ngomel-ngomel, saya tanya, yang kita lakukan jadi ibadah apa enggak? Jadi ibadah apa enggak? Yang ada cuma hanya capek, cuma hanya kesel, dan ruginya ternyata yang kita lakukan tidak jadi ibadah. Na'udzubillah. Sehingga bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bentengnya? Pakai iman. Sehingga kalau orang punya iman, diuji dia oleh Allah, dia akan serahkan kepada Allah. Disakitin hatinya, dia akan serahkan kepada Allah. Diuji ekonominya, dia akan serahkan kepada Allah. Banyak di antara kita sekarang, giliran suaminya punya duit, istrinya baik banget. Ada yang begitu? Ada? Ada guru. Mana orangnya? Ada di sini? Bang, 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 Ya. Pak, Ya. Pak, Iya, iya, iya. Pak, Iya, iya, iya. Pak. Iya, iya. Ada nggak istrinya yang ngegerutu mulu? Mana orangnya? Kagak berani ngomong guru. Ayo, tapi lamun kita menghadirkan rasa bersyukur sehingga kita mampu berpikir begini, ya Allah, alhamdulillah rezeki saya lebih baik dari orang lain. Betul apa betul? Hari ini kita masih bisa makan, orang lain belum tentu ketemu makan. Betul apa betul? Hari ini kita masih bisa silaturahmi, orang lain sakit di rumah. Betul apa betul? Maka ternyata nikmat yang luar biasa itu hanya dapat disyukuri, hanya dapat dirasakan manakala manusia dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah hadir rasa syukur dengan menjalankan semuanya, bahwa kita ini makhluk yang harus ikhtiar, Bu.
Bu, kalau kita nggak ikhtiar, datang nggak rezeki sendiri ke kita? Datang apa enggak? Datang karena suaminya diomelin mulu. Ada yang begitu, ada? Ayo diikhtiar. Maka Allah bilang fantashiru fil ardi. Kita disuruh untuk bertebaran di muka bumi ini. Cari rahmat Allah sebanyak mungkin. Sehingga ketika kita sudah ibadah, kita sudah taat, kita sudah menjalankan syariat, lalu kita berikhtiar, di situ pasti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Contoh, semut kecil, betul apa betul? Tapi itu semut dikasih rezeki enggak sama Allah? Tiba-tiba dia pergi, burung dia terbang, nggak pernah tahu dia kapan dapat rezeki, dia terbang terus. Tapi saat pulang dia pasti bawa makanan untuk anaknya. Begitulah Allah menitipkan rezeki kepada kita. Andai kita sudah taat kepada Allah, yaj'allahu mahraja min haitsu la yahtasib. Andai kita sudah iman kepada Allah, andai kita sudah berikhtiar dengan upaya untuk menjalankan ibadah, maka di situ akan ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, insya. Yakinnya sepanjang orang hidup rezekinya ada. Betul apa betul? Betul betul. Apa rezekinya? Orang hidup rezekinya nafas. Orang hidup rezekinya dikasih nyawa. Orang hidup rezekinya masih bisa kemana-mana. Tapi kalau orang sudah meninggal, rezekinya sudah stop sampai situ. Betul? Betul? Jasad kalau udah nggak ada nyawa, masih bisa bangun apa enggak? Masih bisa minta kopi apa enggak? Masih bisa jalan-jalan enggak? Masih bisa datang ke studio apa enggak? Enggak ada artinya. Allah enggak berikan rezeki sama orang yang sudah enggak ada ruhnya. Tapi ketika ruh ini ada, maka di situ rezeki yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Insya. Oleh karenanya jangan gampang ngeluh. Ada yang sering ngeluh, ada? Kok gua mah gini-gini aja, sholat mah sholat, puasa mah puasa, ibadah mah ibadah. Kok begini-gini aja? Ada yang begitu, Abang? Mana orangnya? No, yang lagi sila. Mana orangnya? Yang lagi sila dulu. Jangan kita sering banyak mengeluh, karena mengeluh yang kita buat itu hanya akan membuat qaswatul qulub, hati kita jadi keras. Ketika hati kita keras, condong pada akhirnya dia hanya cuma bisa nyalahin Allah. Tuh pan Allah mah begitu, sama saya mah nggak pernah adil. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Nah, jangan gampang mengeluh, tapi berupayalah syukur. Kemanapun dimanapun jadilah orang yang ringan. Sehingga orang lain ketika lihat kita bawaannya seneng aja. Bu. Ya. Bu. Ya. Jadilah orang seneng, gimana caranya? Ketemu orang senyum. Dengan orang banyak senyum. Seolah orang ngelihatnya bahwa kita senang terus. Betul apa betul? Betul. Enggak ada orang lah. Ya. Hiduplah bagaimana caranya untuk diri kita. Andai ujian itu berat, tetap jadikan kemudahan. Sebab Allah katakan inna ma'al usri yusron. Di balik kesusahan, di balik kesempitan, di balik kesukaran, di balik ujian yang Allah ujikan kepada kita, yusron, ada kemudahan yang Allah siapkan buat kita, insya. Sehingganya hadapilah segala kehidupan dengan iman. Hadapilah segala kehidupan dengan takwa. Hadapilah segala kehidupan dengan syukur. Hadapilah segala kehidupan dengan kesabaran. Manakala kita sudah berikhtiar dengan jalan Allah, fa insya Allah, Allah akan bimbing kita untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat diri pribadi dan umumnya kepada kita semua. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abil Ghifran. Masya Allah ya. Banyakin syukur, nanti nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang adab suami istri dalam pernikahan ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Adi MM. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan bukan hanya ada di paras saja,
Akhlak yang cantik juga merupakan bagian terpenting yang harus kita miliki. Seperti halnya Siti Sarah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keturunan yang diinginkan oleh suaminya Nabi Ibrahim. Berikut adalah kisah yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang Sarah istri Nabi Ibrahim, paras dan akhlak cantik teladan bagi muslimah. Bukan hanya cantik pada fisiknya saja, akan tetapi Sarah istri Nabi Ibrahim ini juga memiliki akhlak cantik serta budi pekerti. Selain itu, Sarah juga seorang wanita ramah, murah sedekah, serta patuh dengan suami. Setelah kembalinya Sarah dari tempat Raja Fir'aun, Sarah hidup bahagia bersama Nabi Ibrahim. Akan tetapi dalam kehidupannya, ada hal yang membuatnya sedih karena belum juga dikaruniai seorang anak. Walaupun begitu, Sarah dan juga Nabi Ibrahim tetap sabar, berdoa, serta berusaha melakukan yang terbaik untuk mempunyai keturunan. Setiap harinya Sarah mendengar doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah untuk diberikan seorang anak. Karena hati Sarah terharu, Sarah pun menawarkan kepada suaminya untuk menikahi perempuan biasa, yakni Siti Hajar. Setelah Nabi Ibrahim memiliki anak dari Siti Hajar yakni Nabi Ismail, beliau kembali menjalani kehidupannya bersama Sarah. Ketika usia mereka sudah tua, datanglah malaikat ke rumahnya dan memberikan kabar gembira. Atas kekuasaan Allah yang maha besar, Siti Sarah akhirnya mengandung seorang anak di usia 99 tahun. Dan akhirnya dinamai Ishak yang kemudian kita kenal sebagai Nabi dan Rasulullah. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 71 menjelaskan, sungguh sangat mengherankan apakah nanti aku akan melahirkan anak, sedangkan aku adalah perempuan tua. Suamiku juga dalam keadaan tua pula. Sesungguhnya hal ini benar-benar sangat aneh. Kisah teladan dari Sarah istri Nabi Ibrahim adalah tetap sabar, berdoa dan berikhtiar meskipun belum Allah kabulkan. Mengizinkan suaminya untuk menikah demi mendapatkan seorang anak meskipun terdapat rasa cemburu. Dan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki hikmah di baliknya. Kesabaran Sarah dan kerelaannya suatu hal yang dapat dipetik agar manusia senantiasa bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai Sarah istri Nabi Ibrahim, paras dan akhlak cantik teladan bagi muslimah. Semoga pemirsa jemaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa dapat menirukan akhlak baik yang dimiliki Sarah. Amin ya Rabbal Alamin. Cik, 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 cik. Assalamualaikum. Allah.